Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tentang subtema terakhir pada tema 1, yaitu subtema yang keempat pada pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Nah, warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, di sini itu adalah warga yang ada di lingkungan rumahnya Udin. Itu ada anak yang sedang membantu membersihkan sampah, kemudian ada anak yang membantu menyajikan makanan, kemudian ibu-ibu juga sedang menyiapkan makanan minuman, seperti itu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar mana yang menunjukkan kalimat penolakan? Nah, coba kita lihat. Ingat, kalimat penolakan itu ciri-cirinya ada kata tidak. Yuk, kita lihat. Ada kata tidak, kita cari. Dari percakapan ini mana ada kata tidak? Nah, ini. Kita bertemu kata tidak. Terima kasih, Nak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalimat penolakan. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan kalimat penolakan. Di sini ciri-ciri kalimat penolakan itu biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, itu biasanya juga ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, dan lain kali ya, seperti itu. Contoh dari kalimat penolakan. Yang pertama, tidak, terima kasih. Kemudian, mohon maaf, saya tidak setuju. Ada lagi, lain kali ya, sekarang saya tidak bisa ikut. Kemudian, terima kasih, saya tidak suka roti keju, seperti itu. Nah, di sini ada gambar lagi. Nah, coba kalian perhatikan mana yang merupakan contoh dari kalimat penolakan yang menjaga kerukunan. Pada gambar pertama, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Dia menjawab, tidak mau, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Kemudian ke gambar yang kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, dari di sini yang menunjukkan kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan itu adalah yang ini. Ada gambar yang kedua. Kenapa? Karena dia berkata dengan sopan, dengan memberitahu alasannya kenapa, dan juga berkata yang sopan. Beda dengan gambar yang pertama, dia mengatakan kalau tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu seperti itu kita tidak boleh. Jika kita memang menolak, kita harus menolak dengan kalimat yang sopan. Seperti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah yang namanya menolak sesuatu. Nah, menolak itu harus kita ucapkan dengan sopan. Supaya kalimat penolakan itu bersifat sopan, dapat ditambahkan kata-kata sebagai berikut. Nah, tadi ada kata maaf ya. Contohnya maaf. Contohnya itu maaf, saya menolak ide untuk menaikkan iuran warga. Kemudian ada kata mohon maaf. Contohnya, mohon maaf, saya tidak mau diajukan sebagai salah satu calon ketua RT. Ada lagi yang ketiga, kata izin. Nah, contohnya, izin menanggapi, saya tidak setuju jika bantuan terhadap warga yang kurang mampu itu dihapus. Nah, jadi kalau kalian itu selain kata tidak harus diberi kata maaf atau mohon maaf atau izin agar itu bisa bersifat sopan. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan Udin itu terlaksana dengan baik. Nah, ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper.
kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, coba perhatikan di sini ada bilangan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang penjumlahan ini itu adalah jumlah makanan yang disediakan oleh ibu-ibu saat kegiatan gotong royong. Kemudian untuk yang ini itu adalah yang dimakan. Nah, jadi untuk misalnya jika ada soal seperti ini, bentuk bilangan penjumlahan dan pengurangannya harus kalian perhatikan dulu. Jika diminta yang awalnya ini, nah ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper, itu maksudnya ditambah. Kemudian kalian tulis dulu, hasilnya ditambah. Tapi kemudian kue itu disajikan dan dimakan, berarti kan berkurang, maka diberi tanda kurang seperti ini. Nah, ini adalah contoh jumlah penjumlahan dan pengurangan yang dijadikan 1. Nah, pengerjaannya itu dilakukan secara berurutan. Diingat ya, langkah pertama harus dilakukan penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, langkah selanjutnya melakukan pengurangan. Jadi, karena kan tadi ditambah jumlahnya, yang kue bolu ada 95, kue lemper ada 120. Ya, langkah pertamanya tadi kan ditambah. Jadi, kita harus pakai susun pendek aja ya. Kita harus pakai tanda tambah. Nah, kita tambahkan dulu. 5 ditambah 0 hasilnya adalah tetap 5. Kemudian 9 ditambah 2 itu hasilnya seharusnya 11. Tapi karena di sini letaknya puluhan, jadi untuk yang depan yang 1 kita simpan. Kita simpan di atas sini. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi jumlah total keseluruhan kue itu ada 215. Kemudian 215 kita pindah. Karena tadi sudah dimakan, kita pindah di sini. Nah, 215 tadi jumlahnya yang dimakan adalah 158. Nah, kita tulis 158, kemudian baru kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi, karena 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjam yang di depan. Dipinjam bagian puluhan adalah nanti 15. Karena puluhan, jadi hasilnya nanti 10 tambah 5, 15. Kemudian 15 dikurangi 8, itu hasilnya adalah 7. Nah, karena di sini tadi sudah dipinjam 10, maka hasilnya di sini adalah 200. Atau, nah, 20 ini, hasilnya 20 ya, 20 dikurangi 15, hasilnya adalah 5. Nah, jadi sisa kue yang ada itu adalah 57. Jadi diingat, kalau misalnya di perintah soal ceritanya itu dijumlahkan terlebih dahulu, jadi kita membuat hitungan jumlahan terlebih dahulu. Tetapi baru kita ke yang pengurangan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi diingat ya, harus secara berurutan, tidak boleh pengurangan dulu karena hasilnya ini itu berasal dari penjumlahan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Nah, ini dibalik. Ini dibalik, ini ada pengurangan dan di sini ada penjumlahan. Jika seperti itu ya baru kita hitung dulu yang paling depan ya. Kita hitung dulu yang paling depan. Itu ada 138 dikurangi 57. Jadi kita kurangi dulu 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 13 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 8. Nah, kemudian langsung kita pindah sini. 86. Ya, maka 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 10. Tapi karena satuan harus jumlahnya 1. Kemudian yang 1 kita simpan. Kita simpan dulu. Nah, baru 1 tambah 8 itu ada 9. 9 ditambah 8 itu hasilnya adalah 17. Berarti jumlahnya itu ada 170. Jadi diingat, kalau misalnya yang pertama itu menambahkan, jadi kalian tambahkan. Tetapi kalau perintah yang pertama kan disuruh mengurangi, ya kalian kurangi terlebih dahulu baru ditambahkan. Jadi tidak boleh kebalik ya. Karena apa? Hasil yang di sini itu yang menentukan
Ya, jadi hasilnya yang ada di sini itu berasal dari hasil yang ada di sini. Nah, seperti itu, tidak boleh dilupakan ya. Ibu-ibu menyiapkan kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Nah, beras ketan sendiri itu dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, selain beras ketan tadi, ada contoh-contoh biji yang lain. Yang pertama, ada kacang hijau. Kemudian yang kedua ada kedelai, dan yang ketiga itu ada jagung, dan yang keempat itu beras merah. Terakhir itu beras ketan tadi. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat hiasan berasal dari biji-bijian, kalian bisa memilih entah itu biji jagung, entah itu biji kacang hijau, entah itu biji kedelai, beras merah, atau beras ketan sekalipun, itu juga termasuk biji-bijian. Nah, biji-bijian ini termasuk contoh dari bahan alam yang kemarin sudah kalian sebutkan melalui video. Nah, seperti itu contohnya bahan alam seperti itu ya. Selain biji-bijian sebenarnya juga ada bahan alam itu seperti daun-daun kering atau bunga seperti itu, atau batang atau ranting pohon seperti itu juga contoh dari bahan alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang subtema keempat, pembelajaran ketiga dan keempat. Yang pertama tadi kita sudah belajar yang namanya penjumlahan dan pengurangan yang dijadikan satu. Kemudian kita juga sudah belajar tadi kalau misalnya diminta yang penjumlahan terlebih dahulu, ya kalian penjumlahkan terlebih dahulu. Tapi jika di soalnya itu kalian disuruh mengurangi, ya kalian kurangkan. Kemudian yang kedua tadi kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri dari kalimat penolakan. Harus ada kata tidak dan juga diikuti kata maaf, kemudian terima kasih, dan ada lain kali ya, itu agar sifat dari kalimat penolakan kita itu bersifat sopan ya. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang biji-bijian ya sebagai salah satu contoh dari bahan alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi Bu Kiki. Sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Bye bye. Jumpa lagi pertemuan selanjutnya.